Di dunia yang terpecah oleh konflik dan ketidakpastian, muncul sebuah senjata baru. Tanpa peluru, tanpa bendera. Mata uang digital. Kripto. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Lahir dari sebuah janji kebebasan finansial tanpa batas. Tapi di tangan yang salah, ia menjadi senjata. Senjata untuk perang tanpa jejak. Amerika, Rusia, Cina, Iran, Israel, semuanya terlibat dalam konflik tersembunyi yang tak tercatat di buku sejarah. Ini adalah perang mata uang tanpa negara. Di tengah padang pasir Iran, puluhan ribu mesin menyala siang dan malam. Mereka bukan hanya menambang Bitcoin, mereka sedang membiayai program rahasia nuklir. Di sisi lain dunia, di balik lorong gelap Moskow, dompet-dompet digital berpindah tangan. Anonim, tanpa nama, tanpa izin. Itulah kekuatan, sekaligus bahayanya. Dan di Indonesia, sebuah sinyal tak dikenal muncul di layar pengawasan. Sumbernya berasal dari wallet milik jaringan yang sama. Wallet yang pernah mendanai konflik bersenjata di Timur Tengah. Di markas Mossad, agen-agen rahasia memantau setiap transaksi. Mereka memburu dompet digital yang bisa membiayai teror dan perang tersembunyi. Tugas mereka bukan sekadar teknologi. Ini adalah perang nyawa. Setiap transaksi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Di Amerika, kripto menjadi alat di balik politik gelap. Donasi anonim mengalir tanpa batas, mengubah jalannya kekuasaan. Di balik layar, agen intelijen wanita Indonesia menelusuri jejak transaksi. Dengan tekad dan kecerdasan, dia mencoba mengurai jaringan gelap itu. Setiap langkahnya membawa bahaya, namun dia tak gentar. Data digital mengalir cepat, menembus batas negara dan waktu. Dompet kripto itu menghubungkan kekuatan-kekuatan besar yang saling bertarung di balik bayang. Misi ini bukan sekadar soal uang, tapi soal masa depan bangsa dan dunia. Dan di tengah gelapnya peperangan ini, muncul ancaman baru. Digital yuan dari Cina, siap mengguncang keseimbangan global. Di balik layar, bayangan besar mulai bergerak. Jaringan rahasia itu semakin dekat, ancaman makin nyata. Dan keputusan terakhir ada di tangan sang agen. Masa depan tergantung pada langkah selanjutnya. Apakah dia akan berhasil menggagalkan perang mata uang ini? Atau semuanya akan berubah menjadi lebih gelap? Jaringan rahasia mulai pecah. Informasi bocor ke tangan yang salah. Ketegangan meningkat, konflik mengintai di balik layar. Sang agen terus bergerak, mengejar jejak yang semakin samar. Setiap data yang ditemukan membuka tabir baru, dan bahaya yang lebih besar. Di tengah kekacauan ini, muncul bisikan tentang kekuatan baru. Digital yuan dari Cina, mata uang tanpa batas, yang bisa mengguncang dunia. Negara-negara besar mulai waspada, karena kekuatan ekonomi global kini terancam. Kripto, mata uang tanpa batas, tanpa negara, tanpa kontrol pusat. Desentralisasi adalah jantungnya, memberi kebebasan dan privasi. Tapi digital yuan berbeda. Ia dikendalikan penuh oleh pemerintah Cina. Setiap transaksi diawasi, setiap langkah terekam. Ini bukan hanya mata uang digital, tapi alat kontrol geopolitik yang kuat. Dengan digital yuan, Cina bukan hanya bermain di pasar keuangan, tapi mengatur permainan itu sendiri. Membuat dunia gemetar, dan memberi tantangan baru bagi para pemegang kripto. Masa depan mata uang global sedang ditulis ulang. Dan siapa yang menguasainya, akan menguasai masa depan dunia. Kripto diciptakan untuk kebebasan. Terdesentralisasi, tanpa kendali pemerintah, tanpa batas negara. Tapi kini, kita tahu, bahkan sistem terdesentralisasi pun bisa dibobol. Serangan hacker ke platform kripto sudah menelan miliaran dolar. Keamanan yang dianggap mutlak, kini dipertanyakan. Lalu datang digital yuan. Bukan hanya mata uang digital biasa, tapi alat negara dengan pengawasan penuh, dan kekuatan politik di baliknya. Bitcoin memberi anonimitas, digital yuan memberi kendali total. Dan sementara dunia kripto masih bicara kebebasan.
Cina diam-diam sedang menulis ulang peta kekuatan global. Dan dalam perang mata uang tanpa bendera,